Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Cahyani, mahasiswi Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar Angkatan 2019. Video ini saya akan membahas tentang aspek-aspek hukum perdata dalam perlindungan anak. Tetapi sebelum kita membahas hal tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan hukum perdata itu. Menurut Darda tahun 2011, hukum perdata merupakan ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya serta membatasi kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Hukum perdata bertujuan untuk mengatur hubungan di antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, waris, harta benda, dan kegiatan lainnya yang bersifat perdata. Aspek-aspek hukum perdata dalam perlindungan anak yang paling penting bagi anak ada 4. 1. Kedudukan anak. 2. Kekuasaan orang tua. 3. Perwalian, dan 4. Adopsi. Nah, yang pertama yang akan saya bahas tentang kedudukan anak. Menurut hukum perdata, kedudukan anak yang dikenal ada 6. 1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam perkawinan dan dibuktikan oleh akte nikah. 2. Anak yang disahkan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan pada saat kedua orang tua melakukan perkawinan. Anak tersebut diakui atau disahkan yang kemudian dicatat di akte nikah. 3. Anak yang disahkan dengan penetapan adalah anak yang luar kawin. Lalu orang tuanya mengajukan permohonan ke Departemen Kehakiman untuk menetapkan anaknya dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Maka kemudian dikeluarkanlah penetapan anak tersebut. 4. Anak yang diakui adalah anak luar kawin yang diakui oleh kedua orang tuanya saja, atau ibunya saja, atau ayahnya saja yang mempunyai akibat hukum. 5. Anak zina adalah anak luar kawin yang salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya terikat dalam perkawinan atau selingkuh. 6. Anak sumbang adalah anak luar kawin yang orang tuanya dilarang untuk menikah oleh undang-undang. Aspek hukum perdata dalam perlindungan anak yang kedua adalah kekuasaan orang tua. Menurut Sutojo, Prawirohami Jojo, dan Martalena Pohan, dalam kekuasaan orang tua harus mencerminkan kesadaran akan kewajiban mereka untuk bertindak atas kepentingan anak-anaknya dan mempertahankan keseimbangan antara hak dan kewajiban mereka untuk kesejahteraan anak-anaknya. Adapun hak dan kewajiban ayah atau ibu yang memegang kekuasaan orang tua diatur di dalam pasal 311, 312, dan 313 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni 1. Setiap bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua atau menjadi wali berhak menikmati segala hasil harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa. 2. Di balik hak nikmat itu adalah beberapa kewajiban seperti segala kewajiban yang ada pula di balik hak pakai hasil, memelihara dan mendidik sekalian anak, membayar segala angsuran dan segala bunga atas uang pokok, dan membiayai penguburan anak. 3. Hak nikmat hasil tidak ada seperti terhadap segala barang yang diperoleh anak-anaknya karena kerja dan usaha sendiri, dan terhadap segala barang yang karena sesuatu perbuatan perdata antara yang masih hidup, atau karena sesuatu surat wasiat telah dihibahkan atau telah dihibah wasiatkan kepada anak-anak, dengan penegasan bahwa kedua orang tua tak boleh menikmati hasilnya. Adapun hukum perdata dalam perlindungan anak yang ketiga ialah perwalian.
Menurut Subekti tahun 2003, perwalian merupakan pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan di anak tersebut. Menurut Soimin tahun 1996 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 331A dan B menyatakan bahwa perwalian mulai berlaku 1. Bila oleh hakim diangkat seorang wali yang hadir pada saat pengangkatan itu dilakukan atau apabila pengangkatan itu dihadirinya pada waktu pengangkatan diberitahukan kepadanya. 2. Bila seorang wali diangkat oleh salah satu dari orang tua pada saat pengangkatan itu, karena meninggalnya pihak yang mengangkat memperoleh kekuatan untuk berlaku dan pihak yang diangkat menyatakan kesanggupannya untuk menerima pengangkatan itu. 3. Bila seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali oleh hakim atau oleh salah seorang dari kedua orang tua dengan bantuan atau kuasa hakim menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu. 4. Bila suatu perkumpulan yayasan atau lembaga sosial bukan atas permintaan sendiri atau pernyataan bersedia diangkat menjadi wali pada saat menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu. Dan menurut Soimin tahun 1996, perwalian berakhir apabila 1. Bila anak belum dewasa setelah berada di bawah perwalian. 2. Bila anak belum dewasa setelah berada di perwalian kembali di bawah kekuasaan orang tua berdasarkan pasal 206A atau 323A pada saat berlangsungnya perkawinan. 3. Bila anak belum dewasa yang lahir di luar perkawinan. 4. Bila dalam hal diatur dalam pasal 453, orang yang di bawah pengampuan memperoleh kembali kekuasaan orang tuanya pada saat pengampuan itu berakhir. Aspek hukum perdata dalam perlindungan anak yang keempat adalah adopsi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Artinya, segala hak dan tanggung jawab orang tua kandung kemudian beralih kepada orang tua angkat sebagai contoh pemeliharaan dan mewaris. Prosedur pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik pengangkatan secara langsung maupun tidak langsung, memiliki prosedur sebagai berikut. 1. Calon orang tua angkat mengajukan permohonan pada pengadilan di wilayah tempat tinggal anak yang akan diangkat. 2. Dinas Sosial akan melakukan kunjungan ke tempat tinggal calon orang tua angkat untuk memeriksa keadaan ekonomi, tempat tinggal calon orang tua angkat, dan hal lain yang dianggap perlu. 3. Jika dianggap telah memenuhi syarat, pengadilan akan memberikan penetapan pengadilan terhadap pengangkatan anak tersebut. 4. Pengadilan akan memberikan salinan kepada anak dengan instansi terkait. Sebagai kesimpulan bahwa pemberian perlindungan kepada anak di dalam hukum perdata sangatlah penting karena hukum perdata mengatur hak warga negaranya. Anak sama seperti orang dewasa sebagai anggota masyarakat. Anak juga memperoleh hak, namun anak-anak tidak dapat melindungi haknya seperti orang dewasa, sehingga diperlukan bantuan orang dewasa untuk mengurusi hak-haknya, karena perlindungan anak sangatlah penting. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.